Halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, ini bersama Kak Lewi dan Kak Lewi ditemani oleh Kak Martin dan Kak Darwin. Sebelum kita bersatu dalam doa, kakak mau ngingatin untuk tetap jaga protokol kesehatannya, yaitu cuci tangan dan pakai maskernya. Stay at home ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sepanjang hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa beribadah online di pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sebentar kita akan naikkan pujian, segala puji syukur. Lagu ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi kekuatan buat sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, senang sekali ketemu lagi dengan Pak El hari ini dalam jam sekolah minggu. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan ya pada minggu ini. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan dapat izinkan kami kembali dapat berjumpa di jam sekolah minggu di gerejamu di GKMI Bandung. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah Engkau juga Tuhan berkenan hadir menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian firman yang kami dengar boleh tinggal diam di dalam diri kami, bahkan juga boleh mewujud dalam sikap dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam perenungan kita di minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pak El akan baca untuk kita sekalian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap saat. Adik-adik sekalian, firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbicara tentang sebuah keluarga yang dikepalai atau dipimpin keluarga tersebut dengan seorang yang bernama Cornelius. Nah, keluarga ini bukan keluarga yang biasa-biasa, tetapi keluarga ini adalah keluarga yang sangat luar biasa ya, karena punya kedudukan. Mengapa? Karena ayahnya, suaminya, pemimpin dalam keluarga itu yang bernama Cornelius tadi, dia adalah seorang perwira di tentara. Nah, perwira itu kita tahu jabatan yang bukan biasa-biasa, tapi perwira pasti dia sudah punya pangkat, dan seorang perwira pasti juga punya banyak anak buah, ya. Nah, dan dia dikatakan perwira dari sebuah pasukan yang dinamakan pasukan Italia. Tetapi dengan keadaan yang sedemikian rupa, yang bisa saja membuat dia lupa dengan Tuhan, ya, karena dia perwira yang tidak juga membawa keluarganya kepada Tuhan, bisa karena kesibukannya untuk memimpin pasukan. Tapi Cornelius tidak. Dikatakan di ayat yang kedua, ia saleh. Saleh itu apa berarti? Dia adalah seorang yang taat, orang yang betul-betul mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi dia seorang perwira, seorang pemimpin, seorang yang hebat, tetapi bukan menjadi orang yang sombong, bahkan bukan orang yang lupa sama Tuhan. Dan bukan hanya dianya, tapi juga dikatakan di ayat yang kedua, adik-adik, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Wow, luar biasa sekali. Artinya dia seorang perwira, bukan hanya sibuk dengan pekerjaan, tapi dia juga mengajak seluruh keluarganya, ya, istrinya, anak-anaknya, untuk menjadi keluarga yang menyembah kepada Tuhan. Dengan apa? Paling tidak kita bisa menduga mereka setiap malam membuat waktu yang khusus
untuk melakukan mesbah keluarga. Mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, naikkan pujian, lalu baca ayat firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan mereka. Tapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya mereka berkumpul menyembah Tuhan, tapi juga apa yang telah mereka renungkan firman Tuhan itu dan mereka ketahui, lalu mereka wujudkan dalam tindakan dan perbuatan yang real. Kalau kita lihat lagi di ayat yang kedua itu dikatakan, dan ia, artinya bersama dengan keluarganya, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal dia bukan orang Yahudi, dia orang Itali. Tapi karena ia adalah orang yang saleh dan keluarganya mencintai Tuhan, maka itu diwujudkan dalam tindakan yang sangat luar biasa, memberkati orang lain. Nah, adik-adik, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Pak El mau ingatkan kepada kita sekalian, bulan Juli itu bulan keluarga di gereja kita, di sinode kita. Ini mau mengajarkan apa? Mengingatkan bahwa keluarga itu punya peranan penting untuk menentukan masa depan dunia ini. Kehidupan hari esok itu ditentukan oleh keluarga. Tentunya ditentukan oleh keluarga yang bagaimana? Dalam hal ini keluarga Kristen, kita keluarga-keluarga yang percaya sama Tuhan harusnya menjadi keluarga yang taat. Dan bukti ketaatan juga apa? Mau menjadi saksi Tuhan dengan memberikan berkat kepada orang lain. Tidak hanya menjadi keluarga yang hanya sibuk untuk kepentingan diri sendiri. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Seperti tadi ini, Cornelius. Mereka menjadi keluarga yang selalu memberikan waktu yang khusus untuk menyembah Tuhan melalui mesbah keluarganya. Nah, pelajaran yang pertama yang mau kita tarik adalah apa? Adik-adik dipanggil juga untuk mengajak orang tua. Atau kalau sudah berjalan mesbah keluarganya di keluarga, dipertahankan. Kalau belum, ingatkan orang tuanya. Bilang, Pak, Ma, Bapak, Ibu, ayo kita memberi waktu untuk Tuhan dengan secara khusus. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, sehingga apa? Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Ya, menjadi keluarga yang bersaksi. Nah, karena itu mari adik-adik yang pertama itu ajak untuk selalu memberikan waktu. Kalau belum bisa papa mamanya untuk memberikan itu, berikan contoh. Adik-adik juga harus mau memiliki waktu yang khusus untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau nggak dimulai dengan memuji Tuhan, menyanyi, ya, lalu membaca firman Tuhan, berdoa. Dan nanti kalau papanya mamanya lihat, ih, anakku sekarang kok seperti ini, lalu mereka bisa tergerak. Ya, ayo adik-adik juga punya panggilan itu. Kalau yang sudah melakukan, ayo terus dipertahankan. Yang kedua kita pelajari, dari apa yang kita percayai itu juga membuat kita menjadi orang yang punya kepekaan, menolong orang lain. Keluarga Cornelius juga seperti itu. Bukan karena dia perwira lalu semuanya hanya mencari untuk kepuasan dirinya. Tidak, tapi dikatakan ia memberi banyak sedekah. Nah, saat ini mari adik-adik, di tengah-tengah coba lihat ini situasi kita. Ya, pandemi yang masih begitu luar biasa. Sekarang ini orang banyak yang seperti ini, meminta pertolongan. Ya, ayo, kalau kita merasa kita punya, ya ayo kita menjadi keluarga-keluarga yang bukan begini, tapi menjadi keluarga yang seperti apa? Begini, memberkati. Tangannya bukan hanya begini, tapi menjadi tangan yang begini, memberkati. Kalau belum bisa dengan memberikan mungkin makanan minuman, bisa memberi apa? Memberi sapaan, menguatkan, mendoakan. Kalau bisa memberi, ayo jangan tahan berkat Tuhan, beri. Sehingga keluarga-keluarga yang lain pun bisa mengalami kekuatan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, keluarga Cornelius menjadi contoh. Mereka bukan keluarga yang berasal dari orang-orang Yahudi, tapi dia percaya sama Tuhan. Ia saleh dan ia mengajak seluruh anggota keluarganya juga untuk menjadi anggota keluarga yang saleh, taat kepada Tuhan, dan diwujudkan dengan sikap mau memberi kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Ini keluarga yang menjadi contoh. Ayo adik-adik, di bulan keluarga ini juga adik-adik juga bisa
menjadi keluarga yang membaca, papa mamanya, bapak ibunya untuk juga mau menjadi keluarga yang memberkati. Mendoakan, memberi senyuman, memberi pertolongan, banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian, pandemi situasi saat ini pun kita tetap menjadi keluarga-keluarga yang bisa bukan hanya begini meminta berkat, tapi kita bisa menjadi keluarga yang memberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Nah sekarang kita punya ayat hafalan. Nah hari ini Pak El mau bagikan dari Titus 2, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7 yang berbunyi seperti apa? Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat yang ke-7. Ayo dihafal, tapi bukan hanya dihafal, tapi juga diusahakan untuk dilakukan. Sekarang kita berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami sudah boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu sungguh menjadi pelita, terang, tuntunan dalam hidup kami. Secara khusus dalam masa-masa situasi saat ini. Biarlah kami juga boleh membawa keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang hidup dalam kesalehan. Dan bahkan juga menjadi keluarga-keluarga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu kami percaya juga ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, kami juga akan menerima berkat yang daripadamu. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa daripada Roh yang Maha Kudus memberkati adik-adik sekalian dalam segala kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya.